Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, yaitu masih melanjutkan materi yang kemarin dengan subtema momentum sudut dan gerak menggelinding. Kalian bisa memperhatikan foto yang ada di tampilan ini. Lantas, apakah hubungannya dengan momentum sudut atau inersia kemarin? Dalam fisika, hal seperti ini, fenomena alam, akan dipelajari dan pasti ada kaitannya. Dan foto di pojok ini tidak perlu dibahas. Oke, kita lanjutkan ke subtema berikutnya. Benda yang bergerak melingkar secara inersia, dia memiliki momentum. Karena dia bergerak melingkar, ada kecepatan sudut, maka disebut sebagai momentum sudut. Perhatikan gambar di samping. Jika suatu benda diikat pada sebuah tali, dia bergerak melingkar terhadap jarak tertentu R sebagai lengannya, dan arah kecepatannya selalu tegak lurus terhadap R, maka ada gerak melingkar atau kecepatan sudut di sana yang berlaku. Lantas bagaimanakah nanti hubungannya? Ya, perhatikan. Momentum sudut dirumuskan dengan L sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut di sini. L adalah momentum sudut. Dengan besaran yaitu kilogram meter per sekon, ya. Dimana I adalah kemarin M R kuadrat, ya. Atau lebih umumnya dengan I sama dengan K yang sudah kita bahas kemarin, M R kuadrat. Ada omega, yaitu kecepatan sudut di sini. Kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, di kelas 10 sudah. Sehingga sekali lagi, momentum sudut yaitu perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Bagaimana dengan kecepatan linearnya? Maka L sama dengan RmV. Teruskan di sini, atau persamaan lain, L sama dengan RmV. Jika diketahui kecepatan linearnya. Mari kita saksikan berikutnya, yaitu contoh atau penerapannya. Hukum kekekalan momentum sudut, yaitu biasa disebut dengan bahwasanya momentum sudut awal selalu sama dengan momentum sudut akhir, di mana I menunjukkan awal, I itu awal, F final akhir, ya. Selalu sama di sini, ya, momentum sudut, maka berlaku inersia. Awal kali kecepatan sudut awal sama dengan
inersia akhir kali kecepatan sudut akhir. Lantas hubungannya bagaimana dengan gambar di sebelah? Di sini ada penari balet yang merentangkan kakinya, kemudian menutup, pun lengannya ditutup, ya, merapatkan, ini membentangkan. Apa hubungannya? Yaitu perhatikan persamaan berikut. Kalau kita ubah bahwasanya L I sama dengan jari-jari awal massa tetap, atau bisa juga berubah dengan kecepatan linear awal sama dengan jari-jari akhir massa akhir kali kecepatan akhir. Nah, disinilah perannya. Perhatikan, R berpengaruh pada kecepatan. Artinya apa di sini? Bahwasanya kecepatan akhir bisa juga jadi V I R awal R akhir jika MI sama dengan MF awal sama dengan akhir. Jika masanya sama dari awal sampai akhir, maka berlaku seperti ini kecepatannya, ya. Bisa diperhatikan. Adakah kemungkinan penari balet ini susut? Tidak mungkin, sehingga masanya sama. Oke, contoh penerapan dalam keseharian. Seorang siswa duduk di kursi yang dapat berputar. Jika siswa yang duduk berputar dengan kecepatan sudut yaitu 3,72 radian per sekon dengan membentangkan tangan. Dalam hal ini momen inersianya yaitu inersia awal 5,33, dan saat melipat lengan momen inersianya berubah menjadi 1,6. Berapa kecepatan sudutnya sekarang? Oke, yang diketahui kecepatan sudut awal momen inersia awal momen inersia akhirnya oke, kita jawab yang A, yaitu kecepatan sudut akhir sama dengan inersia awal dibagi inersia akhir dikali kecepatan sudut awal. Masukkan angkanya, yaitu 5,33 per 1,60 dikali 372. Hasilnya adalah, saya tulis ini, hasilnya adalah 12,4 radian per sekon. Jadi kecepatan sudut akhirnya adalah 12,4 radian per sekon. Yang B adalah tentukan momentum sudut awal dan momentum sudut akhir. Maka L I omega I kalikan
inersianya, yaitu hasilnya adalah 19,8, ya, pembulatan 3 angka penting, kilogram per sekon. Atas, bagaimana dengan momentum sudut akhir? Yuk, coba kita hitung. Ketemu 12,4 dikali 1,60. Hasilnya adalah dari hasil pembulatan 19,8 kg. Dari sini perhatikan hasilnya sama, artinya terbukti secara hukum kekekalan momentum awal dan akhir adalah sama. Energi kinetik benda menggelinding. Loh, apa bedanya menggelinding dengan berputar? Perhatikan di sini pada gambar di sebelah. Jika sebuah roda bergerak berotasi atau berputar saja, maka bisa jadi dia berada di tempat. Tapi jika dia menggelinding, maka ada perpindahan, ya, yaitu cara linier atau lurus, maka itu yang disebut dengan translasi. Jadi menggelinding itu perpaduan gerak, rotasi, dan translasi. Lantas bagaimana energi kinetik rotasi? Itu didefinisikan sebagai setengah inersia, momen inersia dikali kecepatan sudut kuadrat. Sehingga untuk energi kinetik menggelinding itu sendiri hanya sebatas di sini saja. Nah, yaitu energi kinetik menggelinding, nah, untuk benda yang menggelinding. Atas, inilah yang energi kinetik translasi. Sudah pernah kita pelajari di kelas 10, setengah mv kuadrat. Untuk kinetik rotasinya yaitu setengah momen inersia kecepatan sudut kuadrat. MGH yaitu energi potensial. Secara umum energi kinetik yaitu atau energi mekanik kekal EM1 atau awal sama dengan energi mekanik akhir atau EM1 sama dengan EM2. Untuk lebih memahaminya, kita akan mempelajari melalui contoh penerapan. Perhatikan gambar di samping, ada silinder, pecal, dan perongga. Jika di atas suatu ketinggian awal yaitu H0 dan digelindingkan sampai pada titik bawah yaitu H akhir sama dengan 0 meter, maka berapakah kecepatan saat menyentuh lantai atau di bawah? Maka konsep
hukum kekekalan energi mekanik tetap berlaku, di mana energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, atau sebaliknya. Karena ini benda menggelinding, maka energi kinetik, translasi, dan rotasinya berlaku di sini. Dan pada ketinggian tertentu, sehingga ada energi potensial. Perhatikan di sini. Karena dia berada akhirnya pada ketinggian 0 meter, maka energi potensial akhirnya adalah sama dengan 0. Dan pada saat di awal, yaitu kecepatan awalnya sama dengan 0 saat di puncak, pun demikian dengan kecepatan sudutnya sama dengan 0, sehingga energi kinetik di awal yaitu sama dengan 0, pun demikian dengan energi kinetik rotasinya sama dengan 0. Dia hanya memiliki energi potensial saja, sehingga persamaan itu diperoleh menjadi setengah mv kecepatan akhir kuadrat ditambah setengah momen inersia kecepatan sudut akhir kuadrat sama dengan mgh awal. Dari persamaan itu diperoleh kecepatan akhir atau di lantai itu Vf sama dengan akhir sama dengan akar 2 mgh 0 per m plus i per r kuadrat. Bagaimana mengubahnya? Ingat bahwasanya V sama dengan omega r. Ya, ini persamaan di plus 10, sehingga diperoleh persamaan ini. Ya. Ini kecepatan benda saat di bawah laku. Tinggal bergantung dari inersianya, tergantung pada bendanya. I bergantung bentuk benda. Benda, lihat pada tabelnya yang sebelumnya sudah kalian peroleh di sini, antara inersia silinder pecah dan berongga berbeda. Berlatih matematika dalam fisika, biasa dikenal dengan matematika fisika. Kita ketahui kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari, sehingga kecepatan sudut sama dengan kecepatan linier dibagi jari-jarinya. Pada kasus ini adalah kecepatan sudut akhir sama dengan kecepatan linier dibagi jari-jari silindernya, dan kemudian substitusi kebersamaan energi kinetik rotasinya. Dari persamaan ini diperoleh ini, atau dalam bentuk lain, yaitu setengah m plus i per r kuadrat. Kecepatan kuadrat sama dengan mgh. Kenapa jadi h? Karena hanya ada
ketinggian tunggal, kita ubah menjadi H. Kedua sisi secara matematika dibagi dengan M plus I R kuadrat. Ini hanya permainan matematika kedua sisinya. Ini. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan sehingga diperoleh, maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Inersianya, perhatikan di sini ada I, inersia benda bergantung dari bentuknya. Secara umum ada beberapa buku dituliskan dengan seperti ini, di mana K adalah suatu konstanta bergantung bentuknya, konstanta benda, konstanta inersia. Yuk, mari kita berlatih. Manakah yang lebih cepat sampai di bawah antara silinder pecal dengan silinder berongga? Buktikan. Itu clue-nya adalah gunakan persamaan yang sudah dibuktikan secara matematis tadi. Kemudian lihatlah pada tabel bagaimana momen inersia dari kedua benda tersebut. Oke, silakan membuktikan. Selamat, semoga tetap sehat.